Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham-saham yang terburuk sepanjang tahun 2022. Itu ada 10 saham ya. Kita mau buka satu-satu, kita mau lihat laporan yang paling up to date, yaitu kuartal ketiga. Dia itu bakal naik apa enggak ke depannya, karena kita akan menggunakan analisa fundamental dengan menggunakan discounted cash flow. Persisnya adalah free cash flow dan kita menggunakan metode book value. Jadi ada dua, sisi earning dan sisi neraca. Kalau perhitungan valuasi yang sederhana adalah price earning ratio di sisi earning dan book value. Tetapi sisi earningnya tidak memperhatikan apakah itu earningnya itu termasuk pembelian barang modal atau capital expenditure dan juga akun-akun lain yang akan berpengaruh. Nah, sedangkan kita memakai metodenya Benjamin Graham, yaitu dari bukunya Security Analysis. Ini buku yang disebut Bible-nya para investor, value investor, dan kita menggunakan buku Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett, untuk menghitung nilai wajar yang saham yang listed di bursa, untuk memperoleh atau mencari saham-saham yang under value atau masih murah. Sekarang sudah ada aplikasinya Easy Stock. Ini akan segera upload mungkin di akhir bulan atau di awal bulan Februari. Silakan sekarang kalau Anda menggunakan free of charge itu request link, nanti kita bagikan linknya dan Anda akan menemukan 825 lebih perusahaan yang listed, itu free of charge. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku e-book dalam bahasa Indonesia, summary dari buku-bukunya gurunya Warren Buffett. Bisa ditemukan di Google Playbook, gramedia.com, dan Tokopedia. Oke, kalau Anda download, Anda akan mendapatkan display seperti ini. Anda bisa klik bendera Indonesia, terus Anda bisa ketik apa yang Anda mau cari. Misalnya agro dan arto ya, agro dulu, anak perusahaannya BRI. Ini kedepannya emang nggak bisa naik ini. Ini udah kartu mati, karena apa di sini? Kita lihat di sini ya. Current assetnya dia, net current asset, itu suruh nutup hutangnya, itu defisitnya 6 triliun. Nah, ini nggak mungkin, hampir 6 triliun ya, 5,9 lah something. Dan net income-nya ini dengan beban capital expenditure akan memperoleh free cash flow-nya cuma 24 miliar. Ini udah nggak bisa dianalisa. Kemudian kita lihat satu lagi, Arto, Bank Jago. Ini harganya 3.720. Kalau nggak salah ini udah sahamnya turun-turun terus ya, karena di situ juga dibilang itu sahamnya turun. Jadi apa bisa ini? Oke, kita klik dulu. Nah, ini turunnya juga udah luar biasa ini, Arto ya. Ini apakah makin turun? Iya, akan makin, bukan time to buy. Dia nilai wajarnya cuma 1.156. Jauh atau 3 kali lipat. Atau sepertiganya. Iya kan? Kalau lihat dari rasio keuangannya, dia profit marginnya juga cuma di bawah 5%, ya nggak menarik. Return on equity-nya juga 0,5% aja nggak nyampe. Debt equity masih oke, tapi sudah mendekati zona merah. Working capitalnya bagus. Harga ketinggian. Sekarang kita lihat ASA, perusahaan grupnya Adaro. Pemilikan Teddy Rahmat, satu konglomerat mantan grup Astra. Ini juga tidak bisa dianalisa nih. Kita lihat ya, net current assetnya cuma 1,7 triliun. Itu
akan menghasilkan defisit working capital yang nggak begitu besar defisitnya, tapi kalau dia suruh nutup utang jangka panjangnya itu yang 3,1 triliun, berarti ada 3 triliun dia defisitnya, defisit neraca. Dan sedangkan free cash flow-nya dia negatif. Karena apa? Coba kita lihat, net income-nya dia 92 miliar, tetapi belanja modal 1,7 miliar, 1,7 triliun, artinya dia defisitnya 800 miliar, belum ada biaya-biaya lainnya. Maka betul kan, 800 miliar dia free cash flow-nya. Tidak juga bisa dianalisa. Kita lihat di sini, profit margin cuma 1,5%. Return on equity cuma 2,7. Ini nggak akan menarik ini sama sekali. Terus Mari ini perusahaan kalau nggak salah ini punyanya Erick Thohir, sangat tidak bisa juga dianalisa. Kita lihat net current assetnya 342 miliar, dia bisa nutup utang jangka pendek, artinya di positif working capital, ada sedikit negatif di neraca, tapi dia net loss. Net loss, free cash flow-nya juga loss. Ini nggak bisa dianalisa juga. Oke, kita lihat lagi Goto. Perusahaan Goto. Gojek, Tokopedia. Tidak bisa dianalisa juga. Dia akan turun terus. Kita lihat di sini ya. Dia punya net current asset-nya kuat sekali. Jadi dia punya surplus sekitar berapa tuh? 20 triliun lebih, 20 triliun lebih ya surplusnya. Dan neracanya ini sebetulnya debt free dia. Dia debt free karena net current asset 34, utangnya cuma sekitar 3 triliun lebih, 3,4 triliun. Berarti dia kuat sekali ini di situ, tapi net loss-nya itu 27 triliun. Nah, ini yang jadi masalah. Free cash flow-nya juga sama gitu. Jadi kebesaran ruginya gitu. Bahkan ruginya itu lebih besar daripada penjualannya. Parah ini. Goto. Sekarang BNBA. BNBA seperti apa? BNBA. Nah, ini closing price-nya 925. Tapi nilai wajarnya cuma 560. Kita lihat BNBA. Dia turun terus ya. Apakah dia naik? Enggak. Dia memang harusnya harganya di bawah 500. 132. Betul nggak ya? Kita lihat ya di sini. Harganya cuma 500, berarti di sini nih. Harga sebelum naik nih. Harganya harus di bawah 500. Di 240 harga untung. Jadi harga ini akan turun terus. Terlalu tinggi harganya. Kalau dia punya profit margin buat bank bagus juga ya, lumayan lah, di atas standar lah, 11,23, di atas benchmark sedikit ya. Return on equity-nya nggak bagus, debt equity-nya udah, tapi bank memang pasti lebih besar, kalau pasti lebih besar dari 1 gitu. Working capital-nya lumayan. Oke, kita lihat lagi apa lagi. MLPL seperti apa? Waduh, negatif lagi. Ini juga parah banget nih. Net loss-nya dia 90 miliar. Free cash flow-nya sendiri bisa positif karena dia punya depresiasi dan biaya yang lain-lain. Tetapi kalau kita lihat, dia defisit working capital-nya aja udah sekitar berapa? 600 miliar. Belum ditambah utang jangka panjangnya, artinya dia bisa defisit 4 triliun lebih, 4,5 triliun. Berarti nggak kuat income-nya itu, makanya negatif dia. Profit margin-nya juga rendah banget. Itu equity-nya, working capital di bawah 1, nggak bagus. DMMX kita lihat, DMMX. Harganya terlalu tinggi, 990.
Harusnya dia cuma 200-an kok. Dan secara rasio keuangannya juga kurang menarik. Ini nggak sangat tidak profitable ini. Meskipun dia punya neracanya bagus ya. Di sini sebetulnya neracanya itu boleh dibilang debt free, tapi dia sangat tidak produktif. Buat apa beli perusahaan yang sangat tidak produktif? Sekarang DMMX. Harusnya harganya yang benar itu ada di bawah 500. Bukan di bawah 500 sebetulnya. 50 perak harga yang bagus. Oke, dia akan turun terus. DMMX. Kemudian kita lihat IPTV. Grupnya MNC. IPTV. Ketinggian. Closing price aja 65. Dia akan turun lagi ke arah 50. Udah jelek nih IPTV. Kecil sekali ini. Dia akan turun lagi dan akan lebih turun lagi dari 63. Kalau kita buka di sini IPTV, profit marginnya cuma 1,5 juga nggak nyampe. Return on equity-nya nggak sampai setengah. Waduh, parah nih. Kita lihat lagi ACES. ACES kita lihat dulu harganya ACES. 392. Tapi dia pernah di 1920 turunnya luar biasa. ACES ini rajanya turun 60%. Bukan yang paling terbesar. Tapi hitungannya sudah besar ACES. Coba kita lihat ACES. ACES di sini nilai wajarnya bisa 670-an loh, sampai 800. Kalau dilihat profit marginnya untuk perusahaan retailer ini ya lumayan lah, tapi itu kurang bagus ya sebetulnya. Return on equity-nya juga di bawah 10%. Working capital-nya bagus dia. Dia sebetulnya debt free dia. Coba utangnya itu cuma nggak nyampe 2 triliun, sedangkan dia punya net current assetnya 4,7 triliun. Berarti kan ada 2,8 triliun dia surplus. Cuma dia tidak bisa memutarkan inventory dengan cepat. Tapi nilai wajarnya bagus. Ini sebenarnya semakin turun semakin bagus ini. Oke, jadi yang kita bisa simpulkan di sini cuma satu yang bagus, yaitu ACES atau Ace Hardware. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.